Oke. Sip. Nah ya, ini adalah template awal dari SketchUp ya. Jadi ada banyak pilihan. Itu kaitannya ke mana? Kaitannya adalah ke sistem satuannya ya. Jadi saya biasanya menggunakan yang sistem satuan meter ya. Dengan kalian gunakan yang inci karena akan repot. Ini saya gunakan satuan meter ya, langsung kita buka sambil nunggu loadingnya. Nah, ini adalah tampilan awalnya deh. Tampilan awal dari ruang kerja SketchUp yang akan kita gunakan ya. Jadi sudah saya ulangi lagi, menurut saya untuk pembuatan 3 dimensi yang paling gampang itu adalah menggunakan SketchUp ini ya. Kalau seandainya kalian mau menggunakan AutoCAD 3D Max ya silakan. Kalau mau membuat gambar 3 dimensi. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan mencoba mengimport ya, mengimport file file gambar 2 dimensi yang sudah saya buat ya. Kita importkan ke dalam workspace dari Google workspace dari SketchUp-nya. Caranya kita membuka file ya. Nah, di tab file nanti ada beberapa pilihan, ada import, export dan lain sebagainya. Ada juga bisa kita meng-save-nya di sini. Nah, saya mau menampilkan gambar AutoCAD 2 dimensi yang sudah saya buat. Jadi saya pilih import ya. Nah, saya pilih di mana saya menyimpannya tadi ya, di dokumen. Nah, ini ada saya sudah simpan file membuat 3D jembatan baru. File ini juga sudah saya upload di LMS. Nanti kalian kerjakan juga. Nah, ini kita import dulu dan pastikan jenis yang kita buka itu adalah tipe AutoCAD files ya. Yang ekstensinya itu bisa DWG atau DXF. Kalau seandainya kita pilih SketchUp file, dia nggak akan muncul deh. Nah, ini kan nggak akan muncul karena filenya tidak support. Nah, makanya kita pilih yang AutoCAD files, DWG atau DXF. Nah, kita pilih filenya, latihan ini, kemudian kita import. Nah, ini file yang sudah digambarkan di AutoCAD tadi sudah masuk ke dalam software SketchUp-nya. Gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai sebagai panduan kita ya. Sebagai panduan kita dalam membuat gambar 3 dimensi. Gitu ya. Ini adalah gambar jembatan mungkin yang sangat sederhana ya, yang paling gampang sehingga nanti bisa kalian coba ikutin latihannya. Membuat gambar 3 dimensinya. Nah, sudah. Nah, ini kan masih tampak atas semua ya. Nih. Nah, ini kan sebenarnya adalah tampak depan dari gambar jembatannya. Nah, ini harus kita rubah dulu. Kita rotate dulu, sesuaikan dengan gambar tampak depannya. Caranya karena dia, misal saya klik satu, ikut terseleksi semua, ya. Nah, caranya itu adalah kita klik 2 kali pada gambar, ya. Yang ini kita rotate, biar dia tampilannya seperti tampilan tampak depan dari jembatan, ya. Kita rotate, ya. Gunakan gambar rotate ini, ya. Nah, pastikan sumbu yang kita aktifkan itu atau busur yang kita aktifkan itu berwarna merah deh ya. Nah, kalau dia berwarna merah, dia bisa tegak. Nah, kalau sumbunya yang aktif itu warna biru, dia akan berputar 360 derajat seperti ini. Nah, makanya tolong diperhatikan betul sumbu-sumbu yang ada pada SketchUp. Biru, dia itu ada warna biru, ada warna hijau, dan warna merah. Ya. Nah, di sini kita harus mengaktifkan yang sumbu merahnya. Untuk mengaktifkannya itu tinggal kita sesuaikan aja ya. Jadi nggak mesti harus ada apa yang harus ditekan, nggak. Kita tinggal menyesuaikan, misalnya kita tegakkan aja kayak gini. Kita atur sudut pandangnya. Nah, kan? Nah, udah pas merah aktif, kita tinggal naikkan. Nah, gitu. Nah, ini kan posisinya kan kurang pas. Tampak depannya ada di atas, sedangkan dananya di bawah. Nah, ini kita tinggal kita sesuaikan. Ini kita blok ya, kemudian kita pindahkan. Kita menggunakan tools move.
seperti 4 tanda panah ini ya. Kita klik, nah kita sesuaikan posisinya. Kita cari acuannya ya. Acuannya itu mungkin kita pakai di sini. Nah, kita pindahkan menggunakan move tadi, kita pindahkan sesuaikan di sini. Nah, gitu. Nah, jadi gambar kita ini sudah sesuai penempatannya. Nah, mungkin ini kita tinggikan lagi. Saya ulangi. Ya, karena kurang pas. Ya, kita gunakan tanda ini move ya. Nah, ini kita letakkan tadi di sini. Nah, tapi kita letakkan, jadi kita ngambil acuannya itu ada di bagian yang bawahnya, yang tengah. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, itu ya. Jadi semua gambar 2 dimensi sudah berada pada posisinya masing-masing. Penempatannya udah sesuai, udah benar. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya ya, tinggal kita membuat bidangnya. Membuat bidang kita bisa menggunakan shape ini, bentuknya banyak, ada rectangle, ada circle, rotate rectangle, polygon, nanti tinggal disesuaikan aja. Dalam hal ini saya menggunakan shape dengan bentuk rectangle. Jadi kalau mau shortcutnya tinggal kalian tekan huruf R aja. R. Nah, lihat. Letakkan start point-nya itu persis di ujung ya, di ujung sebelah kiri. Nah, nanti di end point-nya itu dia letakkan di bagian yang sudut kanan. Sehingga dia muncul bidang seperti ini. Ya. Karena saya bilang kemarin bahwa SketchUp itu untuk membuat 3 dimensi dia membaca bidang. Nah, inilah bidangnya. Nanti tinggal kita menggunakan full push yang ini. Yang kayak apa? Tanda panah ke atas. Itu ya. Nah, ini silakan kita make komponen aja biar gampang. Oke. Nah, sudah. Satu. Nah, ini coba kita mau bikin ketinggiannya. Ya. Ini kita klik double 2 kali karena sudah kita make komponen tadi ya. Nah, kita klik double 2 kali, kita gunakan full push yang ini. Ya, kita gunakan full push, kemudian kita tarik ke atas. Nah, untuk menyesuaikan ketinggian dengan gambar 2 dimensi, kita paskan di garis yang ada di sini. Nah, sampai dia muncul tanda-tanda seperti ini, berarti dia udah pas, udah sesuai. Nah, kalau udah sesuai, tinggal kita klik aja di mouse. Nah, selesai. Ya, tapi lihat di gambar 2 dimensi kita, ya, trotoar itu bentuknya seperti ini. Nah, kita kan bikin sudah bentuk persegi panjang kayak gini ya. Sedangkan di gambar 2 dimensi kayak gini, ya nggak apa-apa. Ini kita edit aja deh. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kan kalau saya klik bidang ini semuanya ikut terseleksi. Ya. Nah, untuk memisahkannya itu kita bisa menggunakan line atau simbol pensil yang ini. Ya, nah kita gunakan line, kita klik aja simbolnya. Nah, kita buat garis yang sesuai dengan gambar 2 dimensinya. Kita klik di start point-nya, kemudian kita arahkan ke end point-nya. Nah, selesai. Jadi kalau saya mengklik ini, yang bidang ini nggak ikut. Karena dia sudah ada garis pemisahnya yang kita buat tadi. Gitu loh. Nah, tinggal kita blok aja, kemudian kita gunakan full push lagi. Kita gunakan full push, kita tarik garis yang ini. Untuk menghilangkannya ya, kita tarik sampai ke ujung. Nah, dia sudah membentuk sesuai dengan gambar 2 dimensi yang sudah dibuat sebelumnya. Gitu, ya. Nah, kemudian sisi sebelahnya kan sama nih. Nah, ini sisi sebelahnya ini tinggal kita copy aja. Kita gunakan apa? Move tadi yang ini ya, kita klik, kemudian kita klik objeknya terserah mau di mana. Kalau mau pakai patokan nggak apa-apa, misalnya di sini kita klik. Nah, kita kalau mau mengkopinya tinggal tekan Ctrl. Nah, pada keyboard kita ya. Jadi dia sudah tercopy. Nah, kita letakkan di sini, sesuaikan saja. Nah, paskan di patokannya ya, letakkan di sini. Kalau sudah pas, tinggal kita klik. Dia udah pindah. Nah, tapi lihat. Ini kan salah nih. Ya.
nggak sesuai dengan gambar dua dimensinya, ya. Nah, tinggal kita putar aja, kita mirrorkan. Nah, bisa kita menggunakan cara klik objeknya, ya, kemudian klik kanan pada mouse. Nah, nanti ada yang namanya flip long. Kita pilih flip long, nanti ada 3 sumbu, ada red, green, blue. Nah, di sini saya pilih yang komponen red coba. Nah, dia otomatis langsung ya. Jadi yang saya ulangi ya, yang awalnya seperti ini ya, yang belum sesuai dengan gambar ya. Ini mau saya apa istilah itu? Saya mirrorkan, saya cerminkan. Ya. Caranya kita klik objeknya ya, kemudian kita klik kanan pada mouse. Di situ ada pilihan flip long. Nah, flip along ini kita pilih yang komponen red. Nah, dia otomatis langsung ikut berputar. Lihat, ini kan udah sesuai kan gambarnya kan? Nah, jadi untuk pembuatan gambar trotoar udah selesai. Ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk pembuatan jalannya. Nah, misalnya ini jalannya ya. Nah, jalannya itu kan kalau kita lihat gambar dua dimensinya kan nggak flat ya. Dia membuat kerucut seperti ini ya. Gunanya agar aliran air itu bisa lari ke bagian bawah sini, gitu loh. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita kalau seperti ini kita gunakan line aja. Nah, gunakan yang simbol pensil ini. Kita bikin garis, ya. Nah, kita bikin garis, kita tinggal ikutin patokan dari gambar dua dimensinya. Tuh ke bawah sini. Nah, sampai ke ujung. Pas ya, pas. Tuh. Satu lagi sama, kita buat garis juga. Ya, kita ngikutin pola dari gambar dua dimensinya. Nah, kan saya bilang tadi, kalau kita sudah ketemu bidang yang seperti ini, itu berarti kita sudah bisa membuat tampilan tiga dimensinya. Bisa kita full push-kan deh ya. Nah, ini kita make komponen aja, create. Nah, kemudian kita gunakan full push, ya. Kita tarik ke sisi sebelahnya. Kita paskan ukurannya dengan batas trotoar. Nah, sudah selesai. Ya. Oke, sudah selesai. Mungkin kemudian kita mau membuat apa namanya ini pembatasnya. Kita buat aja nggak apa-apa. Kita buat biar sesuai dengan gambar dua dimensinya. Ya, kita bikin gunakan rectangle tadi, kemudian kita kopikan aja. Ya, ini kita full push, kita anggap dulu seperti ini patokannya, baru kita kemudian, nah, ya kan nggak mungkin garis putih-putih itu setinggi ini, ya kan? Makanya kita turunkan aja. Turunkan, anggaplah seperti inilah. Ini perumpamannya aja ya kan. Nah, biar dia kelihatan. Misalnya 1 cm, 0,01. Nah, ini deh. Ya kan? Udah. Nah, kemudian apa lagi? Di sini kita mau membuat railing yang ini. Ya, kita mau membuat railingnya atau pembatasnya ya. Nah, ini kan bentuknya kan nggak simetris ya, agak 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 aneh lah bentuknya. Nah, membuat ini sama kayak kita membuat jalan tadi. Kita menggunakan line aja, menggunakan line, tinggal kita ngikutin polanya seperti apa. Nah, udah selesai ya. Sampai dia membentuk bidang. Ini komponen. Nah, kemudian kita mau melobanginya karena ini untuk pipa bulatnya ya. Nah, kita gunakan ya bentuk circle. Tuh. Ini saya kopikan nanti biar nggak susah lagi. Kita buat aja baru nggak apa-apa. Ini saya pindahkan biar kita nggak susah nanti membuat pipa bulatnya. Ya. Nah, ini tinggal kita hapus saja deh.
karena dia sudah terpisahkan. Lihat, nah kan kalau saya mengklik ini, yang lingkarannya nggak ikut terseleksi ya, karena dia udah kita pisahkan dengan garis lingkaran tadi. Nah ini kita hapus, hapus. Nah, oke. Kemudian saya mau memindahkan posisi relief ini sesuai dengan letak aslinya. Nah ini saya gunakan move ya. Ya, saya aktifkan sumbu hijaunya biar dia sesuai dengan bergeraknya sesuai dengan sumbunya. Ya, saya letakkan di sini satu. Nah, selesai. Kemudian kita full push. Full push ketebalan sesuaikan dengan yang ada di bawahnya. Nah, sudah selesai. Nah, tapi lihat kalau dia lihat kalau tanpa atasnya kan seperti ini. Kalau punya kita ini yang ininya berarti salah. Nah, yang ini kita edit aja nggak apa-apa. Kita buat seperti yang ada pada tanpa atas. Ini kita hapus. Nah, ini kalau kita buatkan kembali. Oke, satu di sini ya. Buatnya seperti ini. Buatnya itu sama kayak AutoCAD ya, nggak ada harus pakem tertentu, nggak. Silakan mana yang lebih gampang menurut kalian, silakan digunakan. Nah, ini udah benar, udah sesuai dengan gambar dua dimensinya. Ya kan? Nah, tinggal kita kopikan aja. Objek ini kita blok, kita seleksi, kita kopikan M tadi ya, move tadi, tinggal kita tekan kontrol ya, sesuaikan dengan acuan kita di sini misalnya. Kalikan, nah udah jadi ya. Kemudian yang tadi yang ini untuk yang apa namanya, untuk yang tengahnya kita klik komponen aja nggak apa-apa. Kemudian kita blok, baru kita full push. Sesuaikan dengan kepanjangannya. Nggak pas ini. Ya, ini kita baca seperti ini. Nah, yang ini tinggal kita kopikan aja. Ke atas, aktifkan sumbunya. Mengaktifkan sumbu itu tinggal kita tekan anak panah yang ada pada keyboard ya, biar dia sesuai. Apakah mau ke atas, ke kiri, apa mau lurus saja gitu ya. Nah, ini udah selesai. Ini kita unhide all-kan lagi. Nah, ini udah selesai. Kemudian ini kita copy. Nah, sudah di copy karena nggak sesuai bentuknya, kita klik kanan, flip long ke right direction. Nah, ya. Ini kita geser. Nah, sudah selesai. Jika nanti bawahnya apa? Terserah. Ya kan, ini kan apa? Batu kalinya misalnya ya. Nah, ini kita bikin ketebalannya berapa? Misalnya 0,5. Nah, sudah selesai deh yang menyeberang kita ya. Tinggal kita kalau ini sudah nggak guna lagi, kita hapus bisa, tapi kita hide kan dulu. Nah, sudah selesai. Tinggal kasih material. Kasih material, kalau di SketchUp 2021 dia ada di sebelah kanan. Kalau yang belum muncul, tinggal kalian tekan huruf B aja pada keyboard kalian. Nah, ya, tinggal tekan huruf B. Misalnya ini mau kasih apa, material apa? Aspal misalnya. Kita lihat aspal. Aspal. Nah, ini ada beberapa pilihan aspal. Tinggal kalian pilih. Misalnya. Oke, ini apa? Style ya. Lantainya, misalnya mau pakai yang seperti ini misalnya. Nah, ya. Kemudian railingnya mau pakai yang metal. Nah, gitu. Sambil nunggu loading laptop saya, gimana? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nah, sudah selesai. Nah, ini adalah apa? Ini adalah batu kali. Coba skipping. Nah, kira-kira gitu.
Nah, untuk sementara gambar apa namanya? Gambar 3 dimensi dari jembatan kita itu udah selesai. Ya. Nah, ini mau di-save misalnya. Mau di-save dalam bentuk JPEG, bisa ya. Kalian atur dulu posisi mana, misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah diatur, kita pilih file ya, file. Nanti ada yang namanya export. Tadi import, ini export. Export ke yang 2D grafik. Jadi hanya ada dua ya, 3D model dan 2D grafik. Nah, kita pilih yang 2D grafik. Sudah. Nah, di sini kita formatnya kita jadikan JPG. Ya, kita pilih di sini, kasih namanya apa misalnya? 2. Latihan 3D. Oke, latihan 3D. Kalian pilih mau nyimpen di mana. Kalau sudah semua, tinggal kita ekspor. Nah, kalau sudah, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini. Nah, ini adalah gambar 3 dimensi dari jembatan yang sudah kita save. Ya. Nah, kalau semisal mau bikin apa? Mau bikin animasi, ya, mau bikin animasi bisa juga di sini. Nah, mau bikin animasi misalnya untuk apa? Untuk tugas apa? Biar biar enak lihatnya kan, biar gampang apa? Biar gampang menjelaskan misalnya. Nah, di sini ada yang namanya view deh ya, view ya. Nah, kalian pilih yang animation, add skin. Kalian atur dulu view-nya mau seperti apa. Misalnya seperti ini view-nya, agak naik dikit seperti ini. Oke. Kemudian di view ya, animation, add skin. Nanti muncul skin satu. Nah, kemudian mau bergerak kemana? Misalnya seperti ini lagi nih. Nah, ya. Ini sama, view lagi, animation, add skin. Terus ini ujungnya sama view lagi, animation, add skin. Sampai dia mungkin ke bagian bawah seperti ini misalnya. Nah, view lagi, animation, add skin. Nah, kalau sudah dibikin skin seperti ini, nah bisa kita membuat animasi. Nanti tinggal klik kanan ya. Sorry. Di view ya, animation, ada play. Nah, kita play kan. Nah, dia gerak sesuai dengan skin-skin yang sudah kita bikin tadi. Nah, sudah selesai. Ya kan? Nah, kalau saya misalnya mau mengekspornya ke dalam bentuk apa, mengekspornya dalam bentuk MP4 ya, caranya sama, file deh ya. Kalian pilih ekspor. Nah, karena kita sudah bikin skin-skin tadi, diekspor kan tadi sebelumnya hanya ada 3D model dan 2D grafik. Nah, karena kita sudah bikin skin-skin tadi, dia muncul animation di sini. Ya, tinggal kita klik atau kita pilih animation ini. Nah, formatnya langsung berubah menjadi MP4. Ya, kemudian kita ganti nama apa? Animasi jembatan sederhana, misalnya. Kalian pilih mau nyimpen di mana? Misalnya di dokumen. Ya, tinggal kita ekspor. Kalau mau di option, kalau kita mau pilih pengaturannya lain, bisa kita pilih di option. Nah, ini kita tinggal ekspor aja. Nah, sambil nunggu dia mengekspor, gimana kira-kira ada yang mau ditanyakan? Karena nanti latihannya setelah saya menjelaskan ini, ya, saya minta kalian untuk membuat gambar 3 dimensi yang seperti ini. Ya, kalian buat JPEG-nya, kalian ekspor JPEG-nya, dan juga bikin animasi yang mudah seperti ini. Ya, dengan cara menggunakan view animation add skin. Ya, silakan mau seperti apa animasinya itu bebas. Nggak perlu lama-lama, pokoknya ada animasi yang seperti ini ya, mungkin 10 atau 15 detik selesai, nggak perlu yang 1 menit, pokoknya kalian bisa membuat animasinya. Ini udah selesai, nah coba kita lihat. Mana deh? Dokumen, nah ini. Animasi jembatan sederhana, kita mainkan ya bahasanya. Kita mainkan. Nah, ini. Ya, jadi ini sudah apa? Sudah membuat animasi jembatan sederhana.
Gitu. Oke, itu ada yang mau ditanyakan? Gimana? Kenapa senyum-senyum sendiri? Senyum-senyum sendiri ini. Izin bertanya, Pak. Siapa? Silakan. Yang tadi di rotate-nya masih bingung, Pak. Dicoba tadi gagal terus. Rotate yang mana rotate? Yang rotate-nya dari sumbunya, Pak. Rotate yang ini ya. Coba saya. Yang dari awal. Ini ya. Nah, ini. Oke, kita import baru aja ya. Ini import, kita ambil yang baru. Latihan import. Nah, ini ya. Yang ini benar nggak? Benar, Pak. Ya. Oke, jadi kita klik aja 2 kali yang ini ya. Nah, kita blok. Karena lihat, kalau kita klik satu-satu, dia hanya yang ini terpilih. Jadi prinsipnya itu, kalau kita mau ngeblok sesuatu ya, kita lihat mana yang berubah warna. Nah, kalau kayak gini dia berarti cuma satu warna ini aja yang ikut berubah, yang akan dirotate. Nah, kan kita maunya semua jembatan ini ikut dirotate. Nah, makanya ini di blok semua ya. Nah, kita pilih yang simbol rotate ini. Kita klik. Nah, tinggal kita menyesuaikan sumbunya mana. Kalau kayak gini, kalau di sumbu biru ya, di rotate dia akan mendatar seperti ini 360 derajat. Mutar-mutarnya itu ya secara horizontal seperti inilah ya. Nah, kalau dia sumbunya merah, nah pengaturan untuk membuat sumbu biru atau sumbu merahnya tinggal arah pandang kita deh, arah view kita. Ya tinggal diatur aja ya. Nah, kalau dia sudah berubah jadi warna biru ini, berarti tinggal kita klik di ujung sini ya, kita klik. Kemudian kita arahkan agak keluar sedikit ya, kita klik lagi baru kita rotate ke atas. Nah, sampai dia ada tulisan on blue axis, berarti dia sudah 90 derajat. Ya. Kalau dia masih miring kayak gini, ada tulisan extend edge outside active, itu dia membentuk sudut. Sudutnya nggak 90. Nah, kalau dia pas on blue axis, berarti dia udah 90 derajat. Nih. Ya. Tinggal kita klik aja. Nah, sudah. Gitu. Sudah dapat seperti ini, baru kita pindahkan ke gambar 2 dimensinya. Kalau nggak mau dipindahkan, nggak apa-apa. Agak turunkan sedikit misalnya. Nah, mau turunkan seperti ini. Nah, gitu. Gunanya apa, Dek? Ini gunanya adalah untuk patokan kita. Untuk memposisikannya di mana posisinya, di mana ketebalannya. Gitu loh. Ya. Gitu. Bisa apa nanya? Kira tadi. Iya, Pak. Nah, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin Pak bertanya Pak. Silakan. Pak, itu nanti yang dikumpul JPG-nya sama yang MP4-nya aja ya Pak, yang DWG-nya nggak usah lagi ya Pak? JPEG dikumpul, animasi dikumpul, SketchUp-nya juga dikumpul. Oke Pak, baik. Jadi AutoCAD-nya nggak perlu kalian kumpul, karena AutoCAD itu sudah saya upload ya, di maksudnya tadi SketchUp-nya Pak, maaf Pak. Kumpul ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ini tugas ini satu ya. Jadi sebenarnya kalian kalau sebenarnya ya bisa ngopi-ngopi aja. Nah, itu tergantung dari kalian. Mau ngopi-ngopi aja ya atau memang mau benar-benar bikin dari awal. Itu pilihan kalian deh ya. Mau tinggal ngopi punya teman ganti nama, minta file kalian, saya mau ganti nama aja. Monggo silakan ya. Mau bikin dari awal juga bagus. Ya, itu tergantung dari kalian. Kalau kalian mau bisa, bikinlah dari awal. Jangan tinggal ngopi-ngopi ganti nama gitu. Ya, yang untung itu ya kalian. Kalau bisa ini bisa bikin ekspor animasi ini ya, mudah-mudahan untuk menjelaskan tugas-tugas yang berikutnya bukan tugas ini aja ya, misalnya tugas ada perancang segala macam, kalian bisa menggunakan yang model seperti ini menjelaskan tugas tersebut. Tuh. Oke, itu ada lagi yang mau ditanyakan?
Gimana? Aman? Kalau nggak ada lagi, silakan ya dikerjakan latihannya. Untuk gambar 2 dimensinya sudah saya upload di LMS. Mana LMS-nya? Nah ini ya, ada di topik ke-16. Ya, sudah saya upload juga file SketchUp-nya. Itu silakan kalian kerjakan latihannya. Usahakan kerja masing-masing, jangan ngopi punya teman. Nanti jam berapa? Jam 6.10 tugasnya itu tolong dikirim ke WA grup aja ya, baik JPEG-nya, animasinya ya, maupun apa namanya SKP-nya, SketchUp file-nya. Itu untuk kuliah online hari ini, kuliah melalui Zoom seperti ini. Jadi kalian lanjut lagi untuk membuat gambar 3 dimensi dari gambar yang sudah saya berikan ke kalian. Oke, paham? Gimana? Baik, Pak. Baik, Pak. Paham, Pak. Ya, kalau semisal ada pertanyaan ya, kalau semisal ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di WhatsApp group. Ya, Pak. Oke, ya. Itu saya stop share screen-nya. Kalau semisal yang saya record ini datanya muncul di laptop saya, itu akan saya upload di YouTube.